Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan kita di channel kelas 5 saat. Pada hari ini kita akan belajar tentang tema 6, subtema 1, pembelajaran 3 dan 4. Yang akan kita pelajari pertama adalah langkah-langkah menulis teks eksplanasi. 2. Interaksi manusia dengan lingkungan alam dan pengaruhnya. 3. Hak dan kewajiban sebagai siswa di sekolah dan sebagai warga negara. Di pertemuan kemarin, kita telah mempelajari tentang ciri-ciri teks eksplanasi. Sekarang kita akan mempelajari tentang langkah-langkah menulis teks eksplanasi. Yang pertama, menentukan hal pokok yang akan dibahas. Yang kedua, mencari informasi sebanyak-banyaknya tentang hal yang akan kamu bahas. Kemudian yang ketiga, membuat pernyataan umum untuk dikembangkan menjadi paragraf. Pernyataan umum biasanya terletak di paragraf depan. Yang keempat adalah membuat deret penjelas sebagai penjelasan dari pernyataan umum. Dan yang terakhir adalah membuat kesimpulan dari pernyataan umum dan deret penjelas. Biasanya kesimpulan terletak pada paragraf terakhir. Nah, perhatikan pada bukumu halaman 22. Di situ ada contoh dari teks eksplanasi berjudul Efek Rumah Kaca. Nah, paragraf pertama berisi dari pernyataan umum. Sedangkan pada paragraf 2 dan selanjutnya merupakan deret penjelas. Pada paragraf ini berisi komponen-komponen yang berada dalam efek rumah kaca serta dijelaskan bagaimana proses terjadinya efek rumah kaca. Sedangkan untuk kesimpulan biasanya berada di paragraf paling akhir. Nah, itu tadi contoh dari bagian-bagian teks eksplanasi. Sebagai latihan, kamu bisa mengerjakan pada halaman 24 yang berjudul Pemanasan Global Berbahaya untuk Bumi. Isikan bagian yang rumpang dengan kalimat-kalimat sehingga membentuk suatu paragraf. Setelah mempelajari tadi, kita akan belajar tentang interaksi manusia dengan lingkungan alam dan pengaruhnya. Masih ingatkah kamu apa yang dimaksud dengan interaksi? Interaksi adalah suatu kegiatan yang terjadi antara dua objek dan saling mempengaruhi satu sama lain. Ada bermacam-macam interaksi, salah satunya adalah interaksi antara manusia dengan lingkungan alam. Sebagai contoh, kegiatan manusia melakukan interaksi dengan alam yaitu yang pertama, bercocok tanam, lalu lahan pertanian menjadi pemukiman, lalu kegiatan nelayan menjala ikan, dan masih banyak lagi kegiatan-kegiatan manusia melakukan interaksi dengan alam. Contoh selanjutnya adalah interaksi manusia dengan alam di lingkungan perkebunan kelapa sawit. Pernahkah kalian melihat perkebunan kelapa sawit? Apa pengaruh interaksi manusia di lingkungan perkebunan kelapa sawit dengan kehidupan manusia sehari-hari? Pengaruh yang pertama adalah dampak positif. Yang pertama, kelapa sawit dapat meningkatkan lapangan pekerjaan penduduk sekitar, lalu meningkatkan pembangunan daerah, dan nomor 3, pendapatan penduduk semakin meningkat. Yang keempat, dibangunnya sarana dan prasarana di sekitar perkebunan kelapa sawit. Selain itu, perkebunan kelapa sawit juga memiliki dampak negatif. Dampak negatif dari lingkungan perkebunan kelapa sawit dalam kehidupan sehari-hari adalah yang pertama, berkurangnya keanekaragaman hayati karena hanya dibudidayakan tanaman kelapa sawit. Lalu yang kedua, berkurangnya habitat dan hewan asli penghuni hutan yang dibuka untuk perkebunan. Yang ketiga, berkurangnya sumber daya air,
karena sebagian lahan sudah tertutup kelapa sawit. Coba perhatikan bukumu pada halaman 25. Di situ terdapat sebuah tabel yang berisi masalah lingkungan dan pengaruhnya terhadap kehidupan sehari-hari. Untuk mengisi tabel pengaruh, misalnya ambilkan contoh pada masalah banjir. Apa pengaruh banjir terhadap kehidupan sehari-hari? Dengan terjadinya banjir dapat berpengaruh pada kehilangan tempat tinggal, kekurangan air bersih, dan lain-lain. Nah, coba sekarang kamu isikan tabel pengaruh yang terjadi karena masalah kekeringan, iklim tak menentu, hingga kebakaran hutan. Isikan di bukumu dan tidak perlu dikumpulkan ya. Dalam menjalankan tugasnya, manusia di kehidupan sehari-hari memiliki hak dan kewajiban. Apa itu hak dan apa itu kewajiban? Hak adalah segala sesuatu yang pantas dan harus kita dapatkan setelah melaksanakan kewajiban. Biasanya, hak itu sudah didapat semenjak kita lahir. Ingat ya, hak adalah sesuatu yang pantas kita dapat. Lalu, apa itu kewajiban? Kewajiban adalah segala sesuatu yang harus dilakukan atau harus dilaksanakan. Jadi, bersifat wajib karena harus dilakukan. Sebagai contoh, hak sebagai siswa di sekolah. Yang pertama, siswa berhak mengikuti pelajaran selama kamu mentaati peraturan ya. Lalu yang kedua, siswa berhak memperoleh hasil belajar. Yang ketiga, siswa berhak mendapat perlakuan adil dari guru. Siswa juga berhak menggunakan fasilitas sekolah. Dan masih banyak lagi contoh yang lainnya. Dan contoh hak sebagai warga negara yaitu yang pertama, semua orang berhak mendapat perlindungan hukum. Lalu, semua orang juga berhak mendapat pekerjaan yang layak. Semua orang berhak mendapat pendidikan dan pengajaran. Dan semua orang bebas memilih, memeluk, dan menjalankan agama yang dipercayai. Itu adalah beberapa contoh hak. Selanjutnya, contoh kewajiban sebagai siswa. Yang pertama, siswa wajib mengikuti kegiatan sekolah sesuai dengan aturan yang berlaku. Lalu, siswa wajib memelihara ketertiban lingkungan sekolah. Yang ketiga, siswa wajib memelihara fasilitas sekolah. Yang empat, siswa wajib menggunakan seragam sekolah, dan contoh yang lainnya. Selanjutnya, kewajiban sebagai warga negara. Semua orang sebagai warga negara wajib mentaati hukum dan pemerintah. Lalu, semua orang wajib ikut serta dalam upaya bela negara. Dan semua orang wajib menghormati hak asasi orang lain. Semua orang wajib memelihara fasilitas umum dan patuh pada undang-undang yang ada di negara. Demikian tadi pembelajaran hari ini. Semoga dapat bermanfaat untuk kita semua ya. Untuk latihan, silahkan ikuti instruksi yang ada di video tadi sesuai dengan langkah-langkah yang bisa diberikan. Tugas tidak perlu dikumpulkan karena penilaian akan dilakukan di akhir subtema. Sekian dari Mas Hening. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.